mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf atau seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung, Nabi Muhammad SAW mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid. Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas atau mustadafun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang yang kafir, Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh-tubuh orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Allahu Ahad, Allahu Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan Allahu Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar.
lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati sisaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, yaitu Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Aku telah memerdekainya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu an. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fir. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah, dikelilingi pohon izkir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijanah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tahfil?" Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk sisaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan syaitan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, yaitu Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazin dalam sejarah Islam. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan sholat dan mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamat. Suatu ketika, Najasyi, Raja Abbasiyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istisqa atau mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur ke tanah ditembus pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Tolah, pembawa kunci Ka'bah,
Utsman bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah SAW dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Saat itu, sholat zuhur tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk memandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasul SAW dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tidak akan sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah. Sementara Al-Harits bin Hisham berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abu Al-As berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jummah bersuara di atas bangunan ini atau Ka'bah. Sementara Abu Sufyan yang berada dekat mereka hanya berkata, aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan, walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Selama itu pula, Rasulullah SAW sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan kata Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah SAW menghembuskan napas terakhir, waktu sholat tiba, Bilal berdiri untuk memandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin, agar diperkenankan tidak memandangkan azan lagi, karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal, sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun, Bilal mendesaknya seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu, aku tidak akan pernah memandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau memandangkan azan, hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu an setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya, sehingga
Jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, yang artinya Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq, Umar ibnu Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir, hingga jenggot mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Dan itulah tadi kisah sang muazin Bilal bin Rabah yang memperjuangkan akidah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.